berikutnya adalah bagaimana struktur dari sel bakteri. Ya, di sini kita mungkin bisa kategorikan struktur mereka menjadi dua. Ada struktur yang ada pada semua bakteri, ada struktur yang hanya ada pada bakteri tertentu, gitu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, teman. Pertama adalah semua bakteri seperti halnya makhluk hidup yang lain itu punya bagian yang memisahkan dia dengan lingkungan eksternalnya. Jadi fungsi struktur ini adalah memisahkan lingkungan internal dari bakteri dengan lingkungan eksternalnya. Inilah yang teman-teman sebut dengan istilah membran sel. Semua bakteri seperti halnya makhluk hidup yang lain, ya, punya namanya membran sel, gitu. Nah, ini misalnya yang dalam ini ya, itu membran sel. Kemudian yang kedua, semua bakteri dengan adanya membran sel memberikan konsekuensi ada ruangan di dalam sel itu tadi. Ya, ada ruangan ini. Nah, apa nama ruangannya? Semua makhluk hidup seperti halnya bakteri punya namanya sitoplasma. Bagian kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, seperti halnya makhluk hidup yang lain, ya, semua makhluk hidup itu punya membran sel, punya organel-organel, punya materi di dalamnya, ada senyawa-senyawa kimia, protein, karbohidrat, ya, enzim, gitu. Nah, semua senyawa itu ada di dalam sana karena dibuat oleh si bakteri tadi atau makhluk hidup tadi dengan cara apa? Melakukan proses yang disebut istilah transkripsi dan translasi, yang mana itu butuh untuk menyandi semua sifat tadi, karakter tadi, ya. Itu butuh disebut istilah materi genetik. Teman-teman sebut dengan istilah DNA atau kromosom, gitu. Maka semua bakteri punya DNA atau kromosom di dalam selnya. Pada bakteri umumnya materi genetiknya DNA-nya cuma satu, bentuknya bulat. Teman-teman lihat, ini ujungnya, dia mungkin semraut dalam sana kayak benang kusut gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya ketemu nih, teman-teman? Kenapa? Karena dia bulat, gitu. Nah, ini bagian kedua. Yang ketiga dari bakteri adalah mereka punya materi genetik yang disebut dengan istilah DNA yang dikemas membentuk namanya kromosom. Semua makhluk hidup pasti punya bagian ini, teman-teman. Ya. Kemudian yang keempat, yang dimiliki oleh semua makhluk hidup juga, ya. Kalau membran sel memberikan konsekuensi adanya sitoplasma, maka DNA memberikan konsekuensi adanya organel yang terlibat di dalam ekspresi gen, istilahnya dalam sintesis protein. Karena kan nanti DNA istilahnya ditranskripsi membentuk mRNA, ya. Kemudian mRNA ditranslasi membentuk protein. Nah, protein melalui proses translasi itu dilakukan oleh suatu organel kecil di dalam sel bakteri terletak di sitoplasmanya. Ini bintik-bintik kecil ini, merah ini. Ya. Kita sebut dengan istilah ribosom. Nah, ini ribosom. Nah, semua makhluk hidup, termasuk juga bakteri artinya, punya ribosom. Di pembahasan sel, ini udah kita ini ya, detailkan ke bagian ini. Nah, ini 4 ciri pertama yang dimiliki oleh bakteri sekaligus semua makhluk hidup. Tambahan tadi di pembahasan sebelumnya, yaitu bakteri punya struktur, mereka punya tambahan di luar dari membran, ada namanya dinding sel. Ya, ada namanya dinding sel. Nah, ini secara umum bagian terluar ya dari bakteri ini tadi, namanya dinding sel. Nah, kemudian ini mungkin kita sebut dengan istilah struktur dasar. Artinya apa? Semua bakteri punya 5 bagian ini dari dinding sampai ribosom. Nah, kemudian beberapa bakteri punya alat tambahan, teman-teman. Ya, di luar dari dinding atau mungkin di dalam sitoplasma ini ada tambahan-tambahannya. Misalnya apa? Misalnya bisa kita tuliskan, pada sebagian bakteri mereka punya DNA tambahan selain DNA kromosom yang terletak di sitoplasma.
Ya, jadi ada DNA tambahan. Misalnya kita gambar bentuknya bulat juga, teman-teman, ukurannya kecil, tapi kalau kromosom DNA membentuk kromosom ukurannya kecil, besar, yang ini ukurannya kecil dan bentuknya bulat juga. Gini, kayak cincin. Ya. Nah, ini teman-teman sebut dengan istilah DNA ekstra tambahan, ya, di luar dari kromosom. DNA ekstra kromosom. Teman-teman lebih kenal di sekolah dengan istilah plasmid. Nah, ini tambahan artinya, teman-teman, ya. Tambahan ini artinya tidak semua bakteri punya. Ada bakteri yang punya plasmid, ada yang nggak punya, gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga, mungkin tambahan yang lain, yang kedua, artinya tambahan yang kedua, itu sebagian bakteri punya alat gerak. Bisa jadi di seluruh permukaan tubuhnya, bisa di satu bagian saja, gitu. Nah, ini alat geraknya. Nah, alat geraknya kita sebut dengan istilah flagel. Flagel. Ini flagel, ya. Nah, kemudian mungkin satu bagian lagi sebagai tambahan, mungkin satu bagian lagi adalah beberapa bakteri di luar dari dinding itu ada pembungkus lagi. Di luar dari dinding ada yang pembungkus tambahan. Ini strukturnya mirip gel. Kita sebut dengan istilah kapsul. Nah, ini ya. Jadi ada tambahan di luar dinding, alat buat bungkus, gitu. Kita sebut dengan istilah kapsul. Nah, ini artinya udah dapat berapa? Dapat 3 ya alat tambahannya. Kapsul. Nah, jadi mungkin ya kita batasi, artinya 8 aja ya struktur kita sebutkan di sini. 5 diantaranya sifatnya adalah struktur dasar, ya. 3 yang lain mungkin boleh teman-teman catatkan struktur dasar ini. Yang lain ini adalah struktur yang sifatnya tambahan saja, artinya ada bakteri yang punya, ada yang enggak. Tidak wajib, gitu ya. Nah, kita bahas ringkas satu persatu bagian ini. Tidak semua saya bahas mungkin, ya. Tidak semua kita bahas. Yang kita bahas adalah struktur yang sifatnya mungkin tidak dibahas di konsep sel secara umum, yang lain dibahas di konsep sel, ya. Nanti mungkin kita sebutkan, bahas mungkin istilah dinding sel. Agak penting yang ini. Kemudian kalau membran, sitoplasma, DNA dan ribosom, teman bisa lihat lebih detail di konsep sel, ya. Kemudian nanti kita bahas juga konsep plasmid. Kemudian nanti bahas juga konsep kapsul. Flagel saya nggak terlalu rinci, ya. Flagel itu alat gerak, dan dia juga ada pada eukariot, ya. Ada pembahasannya di eukariot. Jadi dari sisi struktur sel bakteri kita cukup batasi, yang kita bahas adalah 3 struktur, ya. Satu diantaranya struktur dasar yaitu dinding sel, kemudian yang kedua plasmid nanti, kemudian yang terakhir adalah kita akan bahas tentang kapsul. Kita mulai dengan bagian yang pertama itu dinding sel. Nah, pada bakteri, ya, dinding selnya itu tersusun atas suatu senyawa yang merupakan gabungan dari peptida itu protein, kelompok protein, dan glikan itu karbohidrat.
Jadi berbeda dengan tanaman. Kalau tanaman itu dari selulosa, dan selulosa itu murni dari karbohidrat. Ya, kalau ini ternyata ada proteinnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu bahwasanya apa, bakteri itu berdasarkan struktur dindingnya ternyata ada, mereka dikategorikan jadi dua kelompok. Ada bakteri gram positif, ada bakteri namanya gram negatif. Nah, gram ini nama orang yang menemukan pembedaan ini gitu ya. Namanya Gram. Tapi bukan Alexander Graham Bell, bukan ya. Itu penemu apa tuh? Ya, ini Bapak Gram juga namanya. Saya agak lupa nama panjangnya. Nah, si Gram ini membagi bakteri jadi dua. Ada namanya gram positif, ada gram negatif. Berdasarkan apa? Bagaimana struktur dari dinding sel. Nah, pertama, pada bakteri gram positif, teman-teman bisa lihat bagian yang hitam ya, yang hitam itu adalah membran sel. Dia ada membran sel gitu ya. Atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma. Nah, membran yang hitam nih, yang paling dalam maksud kita ini membran sel gitu ya. Kemudian setelah membran sel ada struktur berupa dinding yang tersusun atas peptidoglikan. Pokoknya dari batasan hitam membran sel itu sampai warna hijau paling luar ya, sampai hijau paling luar itulah yang kita maksud dengan istilah dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Ini dinding sel. Dinding sel yang pokoknya yang tebal ini ya. Pada bakteri gram positif bedanya adalah dinding selnya itu lapisannya tebal. Dari ini sampai sini, teman-teman. Ya. Itu dinding sel. Kalau pada bakteri gram negatif, dinding selnya tipis banget nih. Dinding selnya tipis. Jadi kelebihannya bakteri gram positif ya, mereka punya lapisan peptidoglikan yang tebal gitu. Lapisan peptidoglikannya tebal, maka mereka itu sulit untuk pecah istilahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan ketiga mungkin ya. Jadi udah dapat tadi satu perbedaan, yaitu pada bakteri gram positif dinding selnya lebih tebal, gram negatif lebih tipis ya. Biasa teman-teman kita temukan di makhluk hidup ya. Dia diberikan satu struktur, tapi makhluk hidup yang lain enggak, yang lain ini diberikan struktur yang lain. Mirip pada manusia, mungkin kita ada kelemahan di satu sisi, teman-teman kita punya kelebihan, tapi kita di sisi yang lain kita diberi kelebihan itu, teman yang lain enggak gitu. Ya, sama juga pada bakteri gram negatif ini, meskipun mereka enggak punya dinding, luar dari meskipun mereka punya dinding yang tipis, kalimatnya, meskipun mereka punya dinding sel yang tipis ini, mereka punya tambahan ya, di luar dinding yang tipis itu ya, mereka punya tambahan berupa membran luar. Jadi mereka ada membran luar gitu. Jadi biasanya bahasa Inggris itu outer membrane. Kita terjemahin aja membran luar gitu ya. Nah, ini mereka punya tambahan berupa membran luar gitu. Emangnya kenapa kalau mereka punya membran luar gitu? Nah, konsekuensinya teman-teman nanti harus cek dulu nih ya, struktur membran sel di konsep sel gitu. Nah, pada konsep membran sel itu tersusun atas 3 bagian atau 3 komponen dari membran selnya. Setiap membran sel ada namanya fosfolipid, bilayer 2 lapis. Kemudian nanti fosfolipid itu diselingi dengan protein-protein. Jadi fosfolipid protein gitu. Kemudian nanti fosfolipid itu, pada fosfolipid dan protein itu mengandung karbohidrat.
Jadi kalau digambar ringkas ya. Tapi teman-teman harus tetap cek nih gambar di konsep sel. Ini ada fosfolipid, 1 fosfolipid, 2 fosfolipid, dan seterusnya. Terus 2 layar mereka, 2 lapis. Nah, gitu. Terus nanti di antara fosfolipid ada apa? Ada protein integral gitu kan. Nah, habis itu ada fosfolipid lagi berselang-seling gitu ya. Fosfolipid protein, fosfolipid protein, fosfolipid protein gitu. Nah, itu struktur dari membran ya. Kalau teman-teman paham ini, silakan dicek gambarnya atau penjelasannya di konsep membran. Nah, ringkasnya di bagian terluar dari jadi ada fosfolipid, ada protein. Fosfolipid tadi yang hitam, yang biru ini protein. Nah, selain fosfolipid dan protein, mereka juga punya tambahan, ada karbohidrat nempel di fosfolipid, permukaan terluar misalnya dari fosfolipid, maka disebutlah dia dengan istilah glikolipid. Gliko itu karbohidrat, kelompok glukos ya. Maka nempel di glikolipid disebutlah di fosfolipid disebutlah dia glikolipid. Kalau nempel di protein sini maka disebut glikoprotein. Gitu kan? Nah, ternyata pada bakteri gram negatif ini karena bagian terluarnya adalah membran ya, berupa membran, maka ternyata pada bagian permukaan luar dari fosfolipidnya ini ada karbohidrat yang panjang, yang ukurannya besar, panjang gitu. Nah, gini. Strukturnya panjang gitu. Disebut dengan istilah LPS atau lipopolisakarid. Jadi pada bakteri gram negatif ya, itu ciri khas mereka adalah mengandung lipopolisakarida. Lipopolisakarida. Gitu. Teman-teman singkat dengan istilah apa? Ini singkatan saya tulis di sini. LPS. Lipo, L-nya itu lipo, PS polisakarida. Nah, lipopolisakarida pada bakteri ini, bakteri gram negatif, fungsinya adalah semacam menguatkan saja struktur dari dinding selnya. Ya, dia menguatkan, menstabilkan struktur dari dinding sel bakteri. Tapi ternyata ketika dia bertemu dengan makhluk hidup lain, ya, struktur dari LPS ini memberikan efek toksin gitu. Jadi menyebabkan makhluk hidup lain itu terasa teracuni gitu, dan menyebabkan sel itu memberikan efek selnya mati itulah. Ya, sel lawannya atau mungkin kita sebut istilah sel inangnya. Efeknya apa? Bakteri gram negatif ini sebagiannya atau umumnya dia bersifat patogen, penyebab penyakit ya. Dia mengandung atau dia berupa endotoksin. Lipopolisakarida itu endotoksin. Efeknya bakterinya adalah bakteri yang sifatnya menyebabkan orang atau suatu inang jadi sakit, patogen gitu. Nah, ini ya. Jadi perbedaan besar dari bakteri gram negatif dan bakteri gram positif apa itu? Pertama adalah dia dari sisi dinding selnya ya. Lapisan ini peptidoglikanya bakteri gram positif ini lebih tebal. Sementara bakteri gram negatif lapisan peptidoglikanya lebih tipis. Yang kedua perbedaannya ada dua yang utama artinya. Yang kedua adalah bakteri gram negatif punya lipopolisakarida yang ternyata memberikan efek endotoksin menyebabkan dia sebagai patogen, sementara bakteri gram positif itu tidak punya sama sekali yang namanya LPS atau lipopolisakarida pada struktur dari selnya. Nah, itu ya, teman-teman, kuasai konsep yang struktur dari dinding sel bakteri dan pembagiannya jadi dua macam.